Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan Adika Kusuma Bowo, NRP 5418 3112 339, Program Studi Pengolahan Hasil Perikanan, kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pelabelan produk pangan. Latar belakang. Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang pangan yang dikonsumsinya. Apa aja, yaitu berupa bahan yang digunakan, tanggal kedaluarsa, zat gizi atau komponen yang terkandung yang diklaim di dalam makanannya. Label pangan. Label pangan merupakan identitas produk atau sarana untuk memperoleh informasi, sehingga masyarakat bisa menentukan benar dan tidak menyesatkan. Label pangan ini terdiri atas tulisan, gambar, atau bentuk lainnya, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan. Definisi label. Label merupakan keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada pangan atau dimasukkan ke dalamnya, ditempelkan pada kemasan, dicetak pada kemasan, atau merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuan pelabelan. Masyarakat mempunyai informasi yang benar dan jelas tentang asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain. Wajib label. Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan wajib memiliki label. Yang kedua, tidak untuk pangan yang dibungkus di hadapan pembeli, yaitu seperti contohnya soto ataupun bakso, itu tidak wajib menggunakan label. Syarat umum pelabelan. Yang pertama, keterangan benar dan tidak menyesatkan. Yang kedua, tidak mudah lepas, luntur, dan rusak. Yang ketiga, label harus jelas, mudah dilihat, dan dibaca. Keterangannya yaitu letak, tulisan atau gambar, atau pewarna. Keterangan pada label. Yang pertama ada nama produk. Yang kedua, komposisi atau daftar bahan yang digunakan. Yang ketiga, berat bersih. Yang keempat, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. Yang kelima, nomor pendaftaran. Yang keenam, keterangan kedaluarsa. Dan yang terakhir, tanggal dan atau kode produksi. Nama produk. Nama produk merupakan pernyataan identitas produk. Yang pertama harus menunjukkan sifat dan atau keadaan produk pangan. Nama lazim atau umum. Nama kadang dalam bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa asing secara terbatas. Pencantuman komposisi. Yang pertama, nama yang lazim digunakan dilakukan secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak digunakan kecuali vitamin, mineral, zat penambah gizi lainnya. Pencantuman nama dan alamat, yaitu yang pertama, alamat yang memproduksi bahan makanan tersebut, atau yang memproduksi plus yang memasukkan, atau yang memproduksi plus yang memasukkan plus yang mengedarkan bahan makanan tersebut. Penilaian keamanan pangan atau pendaftaran pangan, bagian dari pengawasan pangan atau pre-market evaluation. Penilaian keamanan, mutu, dan gizi. Yang pertama, surat persetujuan pendaftaran, sehingga setelah mendapatkan surat persetujuan didapatkan nomor pendaftaran. Contohnya seperti BPOM RI MD 1941 2857 0544 atau BPOM RI ML 1209 20 59 3582 yang berlaku selama 5 tahun. Tanggal kedaluarsa. Biasanya tanggal kedaluarsa ini terdapat pada label juga di bagian belakang kemasan. Tanggal kedaluarsa ini biasanya terdapat tulisan baik digunakan sebelum atau daya simpan kurang dari 3 bulan atau dapat dicantumkan pada tutup botol bagian bawah atau bagian belakang kaleng maupun bagian belakang kemasan. Selanjutnya, kode dan tanggal produksi. Penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang bersangkutan seperti tanggal dibuatnya, bulan berapa, tahun berapa, dan lain-lain. Larangan. Yang pertama, nama atau logo pada kemasan pangan yang melakukan analisis tentang produk pangan, pernyataan fungsi obat,
Jadi di dalam label pangan itu tidak boleh terdapat pernyataan fungsi obat. Yang ketiga yaitu pernyataan dapat menyesatkan. Jadi ke dalam label pangan, pernyataan tersebut tidak boleh menyesatkan konsumen. Yang keempat, mencantumkan kata tonik. Dan yang kelima, menggunakan nama dan gambar tokoh sebelum adanya persetujuan. Keterangan lain seperti cara penyiapan, cara penyimpanan, informasi nilai gizi, atau mengandung babi dan tidak cocok untuk bayi itu adalah keterangan lainnya. Peran pangan fungsional. Peran pangan fungsional itu apa sih? Peran pangan fungsional yaitu selama manusia hidup, pangan tetap dibutuhkan. Yang kedua, pangan akan selalu menjadi isu penting. Yang ketiga, terjadi pergeseran peran pangan dari hanya kenyang ke yang penting enak ke yang bermanfaat bagi tubuh. Peran pangan, fungsi gizi yaitu memenuhi kebutuhan dasar sehingga membuat perut kenyang. Fungsi sensori atau fungsi sekunder yaitu memiliki rasa, aroma, dan penampakan sehingga membuat puas, kenyang mata, dan kenyang mulut. Fungsi fisiologik atau fungsi tersier yaitu regulasi pertahanan tubuh, regulasi ritmik kondisi fisik, memperlambat penuaan, mencegah penyakit karena pangan, penyembuhan dari penyakit. Definisi pangan olahan. Pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan, serta mencantumkan klaim yang diizinkan. Contoh pangan fungsional seperti minuman probiotik untuk kesehatan, yaitu spirulina, cuka, dan sari apel. Yaitu mengandung satu atau lebih komponen fungsional secara alamiah maupun yang telah melalui proses. Berdasarkan kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan, disajikan dan dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman, memiliki karakteristik sensori seperti penampakan, warna, tekstur, atau konsistensi dan cita rasa yang dapat diterima konsumen. Komponen pangan ada vitamin, mineral, gula, alkohol, asal tidak jenuh, sampai ke nomor 15 yaitu komponen fungsional lainnya yang akan ditetapkan kemudian. Contoh klaimnya seperti ini. Vitamin A dapat membantu mengurangi risiko rabun jauh. Yang kedua, karotenoid atau beta-karoten dapat bermanfaat sebagai antioksidan. Yang ketiga, vitamin D dapat membantu penyerapan kalsium. Dan keempat, diet gizi seimbang dengan asupan asam folat yang cukup dapat mengurangi risiko terjadinya kegagalan tabung syaraf pada janin. Ketentuan tentang makanan pendamping ASI. ASI merupakan air susu ibu, merupakan makanan terbaik yang mutlak diberikan kepada bayi. SK Menkes nomor 450 Menkes SK nomor 4 2004 tentang pemberian air susu ibu secara eksklusif pada bayi di Indonesia hingga usia 6 bulan. Setelah usia 6 bulan, ASI saja tidak cukup. Bayi memerlukan makanan yang semi padat, maka dinamakan makanan pendamping ASI atau MPASI. Sehingga di dalam MPASI ini diberikan setelah bayi berusia 6 bulan atau sampai anak berusia 24 bulan. MPASI tidak dimaksudkan untuk menggantikan ASI dan bayi yang diberi MPASI tetap diberikan ASI. Standar MPASI yang pertama perlindungan bayi anak sebagaimana mengalami masalah gizi untuk menghindari masalah kesehatan di kemudian hari. Mengakomodir inovasi produk dalam rangka perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Standar MPASI dimuat dalam regulasi makanan pendamping ASI bubuk instan, yaitu terdapat SNI-nya, sampai dengan makanan pendamping ASI siap santap, dan itu terdapat SNI-nya juga. Beberapa persyaratan spesifik seperti bahan tambahan pangan, cemaran logam, kakao, bahan sesuai yang untuk bayi atau usia 6-24. Persyaratan lanjutan, produk MPASI tidak boleh mengandung satu pengawet, yang kedua pemanis buatan, dan yang ketiga pewarna sintetik. Bahan dan produk MPASI tidak boleh mendapatkan perlakuan iridasi, cemaran mikroba logam diatur dalam SK Dirjen POM nomor 03726 BSK nomor 789 jenis makanan bayi dan anak-anak. Pedoman pencatatan informasi nilai gizi pada label pangan. Menurut Peraturan Kepala BPOM
RI nomor HK 0006510475. Pencantuman informasi nilai gizi pada label pangan dapat dilihat pada slide berikut ini. Yang pertama, informasi kepada konsumen, peluang untuk menyampaikan keunggulan produk. Yang ini informasi tentang nilai gizi dapat dilihat pada slide ini. Pangan yang wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Yang pertama, memuat pernyataan bahwa pangan tersebut mengandung vitamin, mineral, atau zat gizi lainnya yang ditambahkan. Seperti mengandung vitamin A, itu wajib. Pangan yang diwajibkan ditambahkan vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pangan fortifikasi atau diperkaya wajib dicantumkan. Informasi yang wajib dicantumkan dapat dilihat pada slide ini. Zat gizi yang wajib dicantumkan. Zat gizi lain wajib dicantumkan seperti pada slide ini. Mengandung zat gizi dalam jumlah tertentu. Formatnya, format linear pada label informasi gizi seperti berikut. Jika dalam energi total, maka satuannya KKL. Energi lemak KKL, lemak jenuh gram atau persen AKG. Sekian pemaparan materi pada kali ini. Saya Wisnu Adhika Kusuma Bowo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian tersebut terdapat salah kata ataupun salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.